Langkah Pemuda Hijrah. Baik, ikhwani dan besti rahimakumullah. Kaifa halukum? La'allakum Masyaallah. La'allakum bi khairin insyaallah. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita kitab Sahih Qasasil Quran Katabahu yang telah ditulis oleh Syekh Hamid Ahmad Thahir. Ini yang wadhifah asalis, wadhifah yang ketiga adalah aradu sayris salihina minal anbiya'i wa rusul, yaitu menjelaskan, memaparkan, memperlihatkan perjalanan perjuangan orang-orang yang soleh minal anbiya'i wa rasul, dari para nabi dan para rasul. Bagaimana beliau-beliau ini mengarungi samudra kehidupan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Di sana terdapat banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil manfaatnya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian apa faedahnya ditampakkan, diperlihatkan perjuangan beliau-beliau ini? Liyakunu qudwatan lil mu'minina fi hayatihi, supaya menjadi uswah, teladan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman dalam mengarungi perjuangan di dunia ini. Maka Allah menyampaikan pada Quran surat Al-An'am ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina hadallah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk. Fabi hudahu muqtadi, maka ikutilah petunjuk mereka. Masya Allah, ikhwani dan besti rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ini, Allah memakai kata kisah, kemudian jamaknya qasas. Ini dalam bahasa Arab, ikhwani, paling tidak kalau kisah itu kan kita artikan dengan kisah. Qissatun, qasas itu kisah. Adapun dalam bahasa Indonesia itu kan ada kisah, ada cerita, ada dongeng. Sama dengan bahasa Arab, dongeng itu disebut dengan al-usturah atau al-khurafah, yaitu suatu cerita fiktif atau cerita yang turun-temurun diceritakan oleh orang sebelum kita, kemudian itu berupa dongeng yang tidak benar terjadi. Maka itu disebut usturah. Maka Al-Quran dikatakan oleh orang-orang musyrik itu dengan asatirul awwalin, dongeng nenek moyang terdahulu. Nah ini maka tidak benar. Maka Al-Quran bukanlah usturah, bukanlah al-khurafah, bukanlah sebuah dongeng. Kemudian yang kedua adalah al-hikayah. Al-hikayah itu artinya adalah cerita. Maka cerita itu bisa realistis, bisa real, bisa juga itu sebuah cerita yang dibikin-bikin. Maka cerita al-hikayah itu bisa kejadian asli, bisa juga sebuah cerita yang dibikin-bikin. Kemudian yang ketiga al-qissah. Al-qissah itu ini artinya adalah kisah. Maka al-qissah ini adalah sebuah kisah yang benar-benar terjadi sebelum saat ini. Maka dalam Al-Quran ini disebut dengan kisah atau jamaknya adalah qasas. Ada usturah atau al-khurafah, ini artinya adalah dongeng. Kemudian ada al-hikayah, itu cerita, bisa itu terjadi, bisa itu cerita karangan. Kemudian ada al-qisah, itu adalah kisah yang benar-benar terjadi sebelum saat ini. Maka di ibrah yang pertama, di wadhifah yang pertama, Allah menyampaikan laqad kana fi qasasihim la'ibrah liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka ini terdapat ibrah, manfaat yang untuk kita ambil hikmahnya, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Liulil albab, untuk orang-orang yang mau berpikir, yang memiliki akal, maka hadisan yuftaro, bahwasanya Al-Quran atau kisah-kisah yang Allah maktubkan dalam Al-Quran ini bukanlah perkataan yang dibikin-bikin oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tidak pula asatirul awalin, dongeng-dongeng nenek moyang terdahulu, atau nek bahasanya kita mitos, kemudian tahayul, itu disebut usturah atau al-khurafah. Kemudian di sini Allah menyampaikan
dipaparkannya sejarah perjuangan orang-orang yang soleh dari para nabi dan rasul ini liyakunu qudwatan lil mu'minina fi hayatihi, supaya perjalanan orang soleh dari para nabi dan rasul ini menjadi suri teladan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana yang Allah firmankan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang terbaik. Maka siapa yang ingin baik hidupnya, kita tengok Rasulullah. Siapa yang ingin hidupnya penuh dengan keberkahan, kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mungkin hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan, kita tengok juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi ujian dan cobaan yang menimpa beliau. Beliau bisa menyelesaikan setiap inci, sejengkal demi sejengkal ujian yang menimpa beliau dengan nilai yang mumtaz. Maka kita menyusuri, menapaki jejak beliau, menelaah sejarah beliau, kita jadikan beliau sebagai uswah hasanah, qudwah hasanah kita, suri teladan yang terbaik buat kita semuanya.